di Minggu Paskah Pekan keempat ini biasa tuh dikaitkan dengan Minggu Panggilan loh. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mendengar pendapat romo-romo paroki kita mengenai panggilan mereka dalam menjadi imam. Tanpa basa-basi, maka kita sambut Romo Michael selaku romo kepala kita bersama romo rekannya Romo Almo. Selamat malam. Salam Mari. Romo, ini kan kita lagi di Minggu Panggilan nih. Saya mau nanya dikit dong, Romo Michael dulu. Sudah berapa tahun sih menjadi imam? Saya tahun ini masuk tahun ke-10, 11 ya. Tahun ini 11. 11. Romo Almo? Nah, saya kan orang baru ya Kak. Nah, sebagai orang baru saya baru ditabiskan kemarin di tahun 2019 di bulan Agustus. Jadi kira-kira 8 bulan sudah menjadi seorang imam. Romo, kamu kan sebagai Romo nih, apa sih bedanya Romo, bruder, sama suster? Mungkin menurut Romo Almo, Romo Michael, ada yang bisa jawab mungkin? Karena yang masih fresh panggilannya, Romo Almo masih bisa lebih baik menjelaskan. Saya itu kan sering taat sama Romo Kepala. Saya jelaskan aja ya. Memang perbedaan antara Romo, lalu ada bruder, ada suster, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Romo Michael. Pertama, Romo itu sendiri pun biasanya dibagi dua gitu ya, antara Romo diosesan dengan Romo tarekat. Romo diosesan itu adalah para Romo yang terikat dengan sebuah diosesan tertentu atau biasa dikatakan sebuah keuskupan. Misalnya saya dan juga Romo Michael itu kan adalah Romo diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Maka kami berdua ini juga terikat di dalam sebuah satu keuskupan, yakni Keuskupan Agung Jakarta. Lalu ada juga imam-imam tarekat. Imam-imam tarekat berarti adalah mereka-mereka para imam yang terikat dengan ordo mereka masing-masing. Kalau Kori pernah mendengar ada Romo yang belakangnya itu di belakangnya ada misalnya OSC, OFM, pernah dengar ya Kori ya? Nah, itu adalah imam-imam yang masuk di dalam sebuah tarekat. Lalu apa sih bedanya imam dengan bruder gitu? Nah, kalau saya sudah menjelaskan antara perbedaan imam tarekat dan imam diosesan, justru saya memberikan kesempatan kepada Romo Michael. Silakan Romo. Nah, gitu ya. Oke. Bruder itu juga hampir sama dengan Romo, tidak menikah. Nah, makanya seringkali membuat bingung orang kan. Tapi ternyata bruder itu adalah panggilan umat beriman juga untuk hidup selibat, sama seperti suster gitu. Kalau suster itu untuk panggilan selibat yang wanita, kalau bruder itu untuk yang pria. Makanya ada yang namanya biarawan dan biarawati gitu. Tapi mereka tabisan yang membedakan tabisan. Tapi mereka makan tanpa tabisan itu mereka nanti tidak menjadi imam, gitu loh, tetap menjadi bruder atau suster. Oke, sekarang untuk Michael sudah lama nih dalam menjadi imam. Nah, tapi kenapa sih bisa ada panggilan dalam menjadi imam? Kan kalau berdasarkan kitab suci itu kita disuruh untuk beranak cucu. Bagaimana mungkin pendapat kamu Michael? Oke. Nah, panggilan itu jangan dipersempit dengan panggilan hanya untuk menjadi imam, ya kan? Nanti kita malah mempersempit gereja Katolik gitu kan ya. Nanti akhirnya semua orang jadi imam, jadi bingung juga gitu ya. Nah, panggilan itu dalam artian umum, semua orang yang hidupnya dibaktikan untuk Allah itu adalah panggilan sebenarnya, gitu ya. Misalnya hidup sebagai keluarga, tetapi juga untuk melaksanakan kehendak Allah itu juga panggilan, karena nggak mudah kan pada zaman sekarang orang hidup memilih berkeluarga juga. Nah, seperti kami berjuang juga hidup untuk menjadi imam, itu juga harus juga untuk melakukan kehendak Allah gitu. Maka kalau kita kemudian mengaitkannya dengan apa sih, atau ada nggak sih di dalam kitab suci, ya sebenarnya mulai dari panggilan para rasul aja menjadi jelas kan ya, bagaimana mereka akhirnya hidup hanya untuk mengikuti Yesus, mewartakan kabar gembira itu bagaimana gitu ya. Terus nanti
dilanjutkan oleh rasul-rasul yang baru. Yang paling jelas sih dalam surat Rasul Paulus sebenarnya ya, bahwa tiap-tiap orang itu mempunyai panggilannya masing-masing gitu ya. Ada yang dipanggil untuk berkeluarga, ada yang dipanggil untuk seperti aku misalnya mewartakan kerajaan Allah, tapi semuanya diarahkan bukan untuk kepentingannya sendiri. Maka nggak bisa tuh nanti saya menjadi imam karena saya mau menjadi imam, tapi gereja nggak memanggil, nggak bisa juga. Maka orang mau kawin juga pun pokoknya romo saya mau kawin, tapi kalau nggak sesuai dengan tujuan gereja ya nggak usah gitu loh. Nanti malah pandangannya tentang perkawinan menjadi aneh gitu loh, yang memasukkan unsur-unsur manusiawi. Panggilan imam pun juga begitu. Tapi mungkin Romo Amo lebih ini bisa membahasakan untuk kita semua nanti. Gimana Romo Amo? Gimana? Tadi penanya mengenai panggilan ya. Panggilan itu kok dibilang, tadi setuju sih dengan Romo Michael bahwa panggilan bukan hanya yaitu imam dan juga menikah kayaknya menjadi terpisah gitu ya. Padahal panggilan itu memang jangan dilupakan bahwa kita senantiasa terarah pada rahmat panggilan Allah itu untuk kita menjadi hidup baik gitu. Kalau misalnya menjadi imam tetapi hidupnya tidak baik, ya sama aja, itu tidak menghidupi panggilan yang telah diberikan gitu. Ataupun panggilan menjadi berkeluarga tetapi ternyata dia malah tidak melakukan dirinya sebagai seorang kepala keluarga yang baik atau anggota keluarga yang baik, justru saya juga akan mempertanyakan bagaimana panggilan keluarganya dia gitu. Sehingga saya bilang panggilan adalah bagaimana kita mengarahkan hati kepada Tuhan atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Mungkin bisa saya sederhanakan seperti itu sih. Lalu apa sih yang memutuskan Romo akhirnya menjadi imam? Mungkin ada momen-momen hidup yang akhirnya membuat Romo Michael dan Romo Amo menjadi terpanggil untuk melayani kita. Ya memang panggilan itu bukan sesuatu yang dadakan ya, gitu ya, bukan sesuatu yang instan. Maka ada proses. Kayak orang berkeluarga, panggilan itu untuk menjadi keluarga juga proses. Mulai dari tahap pengenalan, pacaran. Nah kita juga begitu ya. Kita lihat dulu ada satu yang menarik dulu gitu ya. Terus kemudian masa pengenalan. Terus nanti kita juga diuji kayak pacaran. Lu sungguh-sungguh menjadi suami gua, atau lu sungguh-sungguh menjadi istri gua, bisa nggak lo sama gua, cocok nggak gitu. Nah sama kayak kita menjadi imam juga, gereja akan melihat kamu sesuai nggak dengan panggilan gereja. Saya menjadi imam diosesan, cocok nggak dengan visi dan misi keuskupan? Kalau nggak cocok, ya jangan sampai bertepuk sebelah tangan, gitu kan. Nah maka kalau saya lihatin, oh iya ini prosesnya. Dan selama saya mencoba menggelupinya selama 10 tahun, bagian dari misteri panggilan Allah itu tetap ada. Sehingga nggak selesai, oh ya kalau udah jadi imam selesai, enggak. Gitu. Kayak kita menjadi bapak, udah selesai jadi bapak, enggak. Buktinya ketika dia kawin menjadi suami ya kan, terus kemudian nanti dia menjadi bapak, terus kemudian menjadi kakek, selesai enggak? Enggak ada selesai. Kita juga menjadi imam enggak selesai gitu loh. Oh ternyata ada satu tujuan yang lain. Mungkin dengan setiap panggilan itu kita mau didekatkan sama Tuhan Yesus sendiri. Ya, panggilan itu buat saya akhirnya menjadi memang ada sebuah momen-momen, iya pasti gitu. Dan memang kalau misalnya, kalian pernah punya pacar? Pernah ya? Nah kalau pernah punya pacar kan pasti punya pengalaman, oh iya dia kok menarik ya gitu ya. Nah sama sebenarnya di dalam panggilan pun juga kami para imam, saya yakin kami punya pengalaman, oh kok imam itu menarik ya, lalu saya kok mau deketin gitu. Nah itu sebuah momen-momen itu pasti ada gitu. Dan kalau misalnya dibilang Anda pacaran, lalu tadi kalau kata Romo Michael menuju pada jenjang keluarga, pasti ada keseriusan di situ, proses itu. Maka ya tidak pernah bisa dilupakan bahwa sebuah proses itu memang harus dijalani. Dan di dalam proses itu ada sebuah pendalaman akan bagaimana tetap meniti jalan panggilan itu. Sebenarnya itu sih, momen-momen pasti ada lah. Tapi kalau kita ceritain di sini, pasti ya kita nunggu sampai besok. Udah 10 tahun ya, enggak kan? Apalagi pasti
itu akan sangat panjang. Tetapi saya yakin momen itu pasti ada. Kalau dari sebelum sama sesudah menjadi imam Romo, apa sih ada perubahan apa gitu yang terjadi dalam sikap atau pikir atau bagaimana? Ada gak sih yang berubah di dalam hidup Romo? Saya mau ya, kalau perubahan di dalam menjadi seorang imam, apalagi 8 bulan ini ya, saya pertama sangat bersyukur saya boleh ditabiskan menjadi seorang imam, lalu saya ditugaskan di tempat ini, di Paroki Santo Matias Rasul ini. Hal baru atau hal yang paling berubah adalah pertama nih ya Korea, tentu ukuran badan gitu ya. Terima kasih kepada Romo Michael tuh yang suka masak gitu ya. Apalagi di akhir-akhir ini ya, masa pandemi ini, sehingga Romo Michael sering banget masak gitu. Yang membuat saya merasa saya sangat tercukupi di sini. Ternyata, tetapi bukan masalah tercukupi masalah makanan, bukan hanya itu, tetapi kalau bisa saya refleksikan, saya juga tercukupi untuk pengetahuan-pengetahuan saya bagaimana saya bisa menjadi seorang imam baru dan belajar dari imam senior saya. Ketika saya boleh diajarkan bagaimana menata paroki, bagaimana juga mengenal kehidupan bersama dengan rekan-rekan para imam begitu ya, apalagi dengan berjumpa dengan para dewan gitu. Nah itu hal-hal baru sebenarnya yang tidak pernah saya jumpai mungkin pada saat masih menjadi seorang frater atau bahkan pada saat saya masih sebagai anak-anak. Apa itu dewan paroki saya pun juga nggak tahu gitu ya. Bahkan mungkin waktu saya anak-anak saya bisa kardinal sama uskup tuh sama atau beda nggak sih gitu ya, itu juga pernah saya pikirkan gitu. Tetapi ketika saya menjadi seorang imam, oh itu hal-hal yang buat saya banyak hal baru. Tadi contohnya ya, seperti tadi saya katakan, pengalaman menjadi imam itu ada hal-hal baru. Bagaimana bisa berjumpa dengan umat, lalu menyapa umat gitu. Ya mungkin itu bisa saya katakan sebagai hal baru ya, karena baru 8 bulan juga toh gitu. Kalau untuk Romo Michael bagaimana? Romo Almo udah memulainya bagus ya. Ada yang berubah dari badannya, itu berarti hal-hal yang eksternal gitu ya, yang kelihatan ya. Yang berubah lagi juga ada hal-hal internal, itu berubah, itu nggak boleh dilupakan. Kalau internal tuh coba cara berpikir kita setelah menjadi imam berubah, cara kita merasakan juga berubah, cara kita bertutur kata berubah, cara pandang kita itu juga jadi berubah. Sama kayak orang menikah, ya kan? Ternyata pernikahan itu mengubah banyak hal pada diri orang itu, ya kan? Oh ya, dia tidak lagi dipanggil sebagai siapa misalnya Michael, gitu enggak, seorang suami jadi seorang suami, nanti menjadi seorang bapak, seperti gitu. Terus nanti sikapnya juga berubah, tidak hanya mikirkan dirinya sendiri, tapi sekarang kan kami berdua gitu. Kemana-mana jangan lupa bergaul juga tidak asal teplok begitu kan. Dia harus ingat saya udah ada yang punya gitu. Terus kalau ngomong juga harus dijaga-jaga. Saya mau wakili 2 orang nih, nggak boleh ngomong semena. Kalau kita ngomong, waduh Romo juga nggak boleh asal nyablak nih. Karena mulutnya Romo udah mulutnya gereja secara umum gitu ya. Salah ngomong sedikit, wah itu Romo ini ngomong ini, Romo itu ngomong itu, waduh bisa difita konflik kita nanti dengan yang lainnya. Nah, cara pikir juga, harapan-harapan juga semakin berbeda. Itu tadi, yang eksternal berubah, yang internal juga berubah. Saya kalau melihat saya dulu dengan saya sekarang, dulu tuh saya pendiam loh. Sekarang saya kalau pegang mic itu bisa nyerocos nggak berhenti gitu ya. Nggak tahu kenapa. Ternyata tidak menceritakan tentang diri saya itu, menceritakan tentang panggilan bisa panjang sekali. Menceritakan tentang Tuhan itu, tentang iman kok bisa panjang sekali gitu ya. Padahal kalau dulu iman cukupnya begini aja. Tapi ternyata melalui pengetahuan saya yang berubah, pemahaman saya berubah, jadi banyak hal. Imam itu memperkaya, panggilan itu sebagai keluarga juga memperkaya. Nah kita kan diajak untuk melihat aspek-aspek positif begitu kan. Ada yang bertumbuh, ada yang berkembang, dan sekarang kita diajak ayo berbuah lewat panggilannya. Ya, kalau dalam menjalani imam ini ada gak sih moto atau ayat favorit gitu yang tetap membuat Romo Michael dan Romo Almo tuh setia dalam menjalani ayat ini? Oke, siapa nih saya?
Kalau Kori mau milih siapa deh? Mungkin Romo Almo dulu. Ya, kalau dari saya dalam refleksi saya akhirnya memilih kamu adalah sahabatku ya, dari Yohanes 15 ayat 14. Di situ ingin mengatakan bagaimana saya merefleksikan Yesus yang mengangkat para rasul menjadi sahabat-sahabatnya. Tetapi tugasnya adalah untuk melayani, gitu, mewartakan kabar gembira. Pun sebagai seorang imam, saya juga menyadari bahwa panggilan saya adalah ketika Yesus yang mengangkat saya menjadi sahabatnya dia. Dan ketika saya menjadi sahabat, saya mampu mewartakan kabar gembira di dalam panggilan untuk melayani di paroki-paroki. Dan bukan hanya Yesus yang mengangkat saya menjadi sahabat, saya juga merefleksikan bahwa diri saya sendiri pun juga mengangkat orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya layani juga sebagai sahabat-sahabat saya. Maka dari pendekatan itu saya menganggap bahwa di dalam akhirnya perjalanan panggilan ini, di dalam pelayanan saya sungguh bersyukur bahwa karena saya memiliki sahabat Yesus dan juga orang-orang di sekitar saya adalah sahabat-sahabat saya. Maka itulah yang sangat meneguhkan saya. Seperti Romo Michael, ya bagi saya, dia adalah juga sahabat saya. Begitu. Kamu adalah sahabat saya. Itu sih intinya dari Romo. Oke, terima kasih Romo Almo. Kalau Romo Michael? Kalau saya waktu ditabiskan itu milih moto dari Perjanjian Lama, ya, panggilan Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Karena kenapa? Inspirasi ini muncul karena saya semakin menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa, gitu ya. Kan seringkali kita merasa nggak pantas, merasa nggak mampu, gitu kan ya. Tapi Tuhan bukan memanggil orang yang pantas, bukan orang yang mampu, tapi Tuhan memanggil orang yang dikehendaki. Maka jawaban kita yang diharapkan oleh Allah hanya, udah, kalau saya udah mau panggil, ayo kamu serahkan dirimu seluruhnya, jalani. Ya udah, makanya saya bilang, saya nggak tahu kehendakmu Tuhan, saya nggak tahu apa yang bisa saya perbuat, gitu ya. Tapi ini aku, utuslah aku. Saya mau sediakan semuanya itu. Maka saya mencoba menghayati panggilan ini dalam setiap perutusan yang saya terima. Mulai dari waktu saya frater, saya coba hayati gitu, ditaruh di tempat-tempat yang mungkin bukan yang menjadi harapan saya, gitu ya. Tapi akhirnya ya udah saya coba jalankan. Waktu jadi imam juga gitu, Romo mau nggak pergi ke Papua? Ya udah, siap aja lah. Gitu ya. Romo mau kesini nggak? Ya udah siap lah. Jadi sehingga saya tidak menekankan saya mau jadi imam harus begini, saya mau terus begini kalau situasinya seperti ini, enggak. Karena saya mencoba memaknai panggilan Yesaya itu yang menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Oke, terima kasih Romo Michael dan Romo Almo telah menemani kita semua pada malam hari ini, dan semoga tetap bisa melayani kita. Oke. Sahabat Matias Rasul, mari kita merefleksikan diri kita, apakah makna dari panggilan kita dari Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.